dari kelompok 1 CGP Angkatan 11 Ogan Komering Ulu Selatan. Perkenalkan, saya Wani Rohati dari kelas jauh UPT SMP Negeri 1 Kisamilia. Saya Hanafi dari SMA 2 Muara 2 Pisang. Saya Paulinda Kincana dari UPT SD Negeri 1 Ula Agung ini. Saya Yeni Ustria dari UPT SD Negeri Tanjung Kari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Nafi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Nafi. Hari ini Ibu ada sesi coach bersama Bu Yeni ya? Iya Pak, rencananya pukul 12 nanti saya akan melakukan coaching sama Ibu Yeni Ustria. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Yeni. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Pak, saya sudah siap dan juga saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah menjadi pengamat saat saya melakukan proses coaching nanti bersama Ibu Yeni. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan. Yang kedua, yang akan saya amati yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur cerita yang pertama yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rasa atau rencana aksi nyata, dan juga tanggung jawab ya Bu. Selanjutnya saya juga mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah bentuk kemitraan dengan coach, kemudian memanggil potensi coach yaitu dengan proses yang aktif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Selanjutnya, kompetisi inti adalah coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Iya betul sekali Pak. Jadi pada saat melaksanakan coaching nanti, saya sudah berencana melakukan sesuai dengan alur cerita. Kemudian juga saya akan menerapkan prinsip dan kompetensi inti dalam coaching Pak. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Baiklah Bu, selanjutnya izin saya bertanya ya Bu. Silakan Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Oke. Nah, pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh Pak ya. Ya. Kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baiklah Bu, kira-kira yang ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan bagaimana secara spesifik yang ingin saya observasi Bu? Begini Pak ya, untuk secara spesifiknya saya ingin kompetensi yang saya kembangkan yaitu pada bagian mendengarkan aktif dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Pak. Baik, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin coachingkan ini? Oke, yang pertama saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara Pak. Kemudian
Nanti saya bebas dari asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar aktif tadi, Kak. Baik Bu. Demikian Bu ya kegiatan observasi kita lakukan ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu observasikan. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Yeni. Nanti setelah itu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil observasi coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Oke, baik, terima kasih ya Pak sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Ya Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ratna sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau saya lihat dari nuansa muka Bu Yeni ini sepertinya lagi banyak masalah ini. Ada apa Bu? Iya benar sekali Bu. Kalau Ibu ada waktu luang pada siang hari ini, saya ingin berbincang-bincang hangat dengan Ibu. Kebetulan memang saya lagi ada pikiran, ada yang mengajar pikiran saya. Kalau boleh saya tahu apa itu kira-kiranya? Jadi ceritanya begini Bu ya, di kelas saya itu saya susah sekali untuk mengontrol murid karena saya kan mengajar kelas 1. Nah untuk kelas 1 itu mengontrol anaknya susah sekali Bu. Kenapa? Karena ketika kita ngajar ada yang bekerja berlari berkejar-kejaran, ada juga bahkan yang bertengkar. Nah itu padahal saya sudah berbagai cara istilahnya bagaimana supaya anak tersebut fokus Bu ya. Oh, berarti Bu Yeni masalahnya yaitu anak-anak udah fokus pada saat kegiatan pembelajaran ya Bu Yeni? Iya benar sekali. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Yeni, apa yang sudah Bu Yeni lakukan selama ini pada saat kegiatan pembelajaran? Ya, saya sudah berusaha mencari metode pembelajaran Bu ya. Yang mungkin karena itu anak kelas 1, saya berusaha mencari metode pembelajaran ini menggunakan lagu. Tapi tetap saja mereka ketika mereka ada yang lain bernyanyi, ada yang lain bekerja-kerjaan. Dan juga saya sudah berusaha mencari metode yang lain atau media yang lain Bu. Tapi tetap saja seperti itu. Oke, berarti Bu Yeni sudah menerapkan dengan lagu Bu ya. Jadi untuk audio, layar belajar audio sudah Ibu penuhi ya Bu ya? Sudah Bu. Apakah sudah melakukan kesepakatan kelas Bu ya? Kalau kesepakatan kelas alhamdulillah juga sudah Bu. Tapi yang Sudah. namanya anak kelas 1 Bu ya. Ketika kan kita sudah mengadakan kesepakatan kelas Iya, betul. bahwa kita harus menjaga kerukunan, tapi ada saja yang bertengkar, ada juga yang tetap membuang sampah sembarangan. Itu dari makanya saya agak bingung bagaimana kira-kira Bu ya solusinya supaya anak tersebut setidaknya mereka itu berkomitmen dengan kesepakatan kelas dan juga fokus dengan pembelajaran yang tadi. Iya, baik. Nah, berarti kesepakatan kelas sudah, dengan lagu sudah Bu Yeni ya. Nah, apakah Bu Yeni mungkin kan selama ini mengajar di kelas 1 itu tidak mungkin selamanya itu tidak fokus ya Bu Yeni ya? Iya, Tapi fokus. ada kira-kira kalau mereka fokus itu dalam waktu berapa menit sih? Kira-kira fokusnya saja itu kalau sekitar paling 15 menit kali ya. Dan dari materi inti kita kalau mengikuti pembelajaran awal dia mengikuti. Tapi setelah kita jelaskan misalnya ke materi inti dan mereka sudah mengikuti pelajaran setengah, fokusnya bubar lagi gitu. Berarti kalau seandainya itu 2 JP, kalau 2 JP kan 80 menit ya Bu ya? Ya, Berarti kalau bertahan SD sekitar 30 menit ya Bu? 70 menit kalau Oh SD. iya, kalau itu 70 menit. Berarti bertahan sekitar 30 menitan ya Bu? Iya. Iya, setelah itu mereka tidak konsentrasi. Iya. Nah, baik Bu Yeni. Apakah ada rencana Bu Yeni ke depannya agar mereka itu tetap fokus walaupun bukan hanya 30 menit saja tetapi selama akhir pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata anak-anak di rumah, misal ada hobi mereka mungkin ada tidak Bu Yeni misalnya? Iya, sebenarnya ya tadi karena saya sudah Mengamati, mengamati dan menggunakan media-media pembelajaran yang lain, istilahnya saya sudah berusaha Bu ya. Tapi karena memang tadi mungkin ada hal yang belum saya coba itu Bu. Menurut pengamatan saya, ketika saya melihat anak-anak di rumah saya itu yang hobi nonton TV,
hobi main HP. Jadi ketika dia dipanggil kalau lagi nonton tidak mendengar, Iya. saking fokusnya Bu ya. Jadi saya berpikir rasanya yang bisa saya lakukan itu menggunakan video. Berarti medianya yang kita ganti. Iya, medianya yang kita ganti. Mungkin menurut pemikiran saya setelah mendengar yang Ibu bicarakan dari gambaran sehari-hari tadi, saya merasa kayaknya video lebih menarik. lebih menarik dari untuk anak-anak SD gitu ya. Iya, Bu Yani. Oke, kalau kita misalkan rencana Bu Yani dengan video, nah mungkin dengan video Bu Yani, kemudian juga kita bisa kaitkan dengan cara anak-anak bermain. Anak-anak itu suka bermain dengan cara kelompok biasanya. Oh iya, benar. Nah, bagaimana kalau dikaitkan pembelajaran? Apa rencana Bu Yani? Iya, boleh juga Bu, karena saya kebetulan memang untuk anak kelas 1 belum pernah menggunakan kelompok ya. Jadi rasanya mungkin kerjasama itu bisa menyebabkan fokusan mereka bisa jadi Bu ya. Iya. Jadi Saya yang menerapkan iya. video sama kelompok. Iya. Jadi rencana Bu Yani ke depannya yaitu ingin menggunakan media pembelajaran yang baru yaitu dengan video ya Bu Yani, kemudian juga dengan kelompok. Nah, kalau di biasanya di kelas Bu Yani, kelompok itu dibagi berdasarkan apa Bu Yani? Kalau selama ini? Selama ini Iya. ya, selama ini saya membaginya secara homogen. Yang tidak bisa, yang sedang dengan yang sudah bisa. Ternyata setelah saya melihat-lihat referensi itu salah Bu ya, harus dibagi berdasarkan diacak misalnya kemampuan yang belum bisa dan yang bisa, supaya dia ikut dengan yang aktif. Iya. Iya, betul sekali Bu Yani ya. Jadi kalau ketika pembagian kelompok jangan kita samakan antara yang pandai dengan yang pandai, yang kurang pandai. Selama Tapi ini saya kita kolaborasi antara yang pandai dengan yang tidak pandai, nanti mereka jadi tetap sebaya. Nah, itu meningkatkan rasa percaya diri mereka. Iya, benar sekali. Nah, jadi Bu Yani dari rencana aksi yang telah Bu Yani lakukan tadi, telah Ibu rencanakan, kira-kira ada tidak rekan Bu Yani yang bisa diajak berkolaborasi atau bekerja sama? Ya ada, alhamdulillah saya sudah sering berkolaborasi dengan teman saya dan kita saling mendukung untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang direncanakan. Oke. Nah, saya ada pertanyaan Bu Yani. Kira-kira pada saat ini kegiatan pembelajaran Bu Yani itu di skala berapa kalau diangkakan 1 sampai 10 Bu? Mungkin masih di angka 6,5 sebelum mencapai 7. Oke. Nah, ada rencana untuk meningkatkan Bu Yani ya? Pastinya Bu, saya ingin meningkatkan ke tingkat yang lebih lagi, misalnya ke 9. Oke. Baik, dari rencana yang sudah Bu Yani susun, mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke angka 9 Bu Yani. Nah, kira-kira kapan rencana Bu Yani akan Ibu realisasikan? Secepatnya Bu, mungkin minggu ini hari Senin mungkin saya akan melaksanakan itu. Oke, hari Senin. Berarti Bu Yani harus kejar target ya untuk menyiapkan media. Iya. Kemudian juga Bu Yani harus memetakan kebutuhan belajar murid ya Bu Yani ya sebelumnya ya. Oke, apakah sudah dipetakan ya Bu Yani pastinya ya? Kalau sudah dipetakan untuk kebutuhan belajarnya. Oke, baik Bu Yani, dari bincang-bincang kita pada siang hari ini kira-kira ada hasil tidak yang Bu Yani dapatkan dari hasil bincang kita pada siang hari ini? Ya alhamdulillah, sebelumnya kan saya kebingungan Bu ya tentang apa yang saya hadapi, namun setelah mendengar atau apa yang sudah Ibu Wani sampaikan dan setelah mendengar gambaran-gambaran, saya sudah dapat pencerahan dan solusinya. Yang pertama, saya menggunakan video pembelajaran, metode media video pembelajaran, kemudian dengan berkelompok. Jadi saya sudah dapat solusi apa yang saya bingungkan selama ini. Oke, baik Bu Yani ya. Setelah nanti ada hasilnya, saya pengen kita dibincang kembali ya Bu Yani. Saya pengen tahu hasilnya apakah jauh lebih baik atau menurun. Tetapi pastinya saya yakin Bu Yani pasti punya komitmen dan untuk melaksanakan ini ya. Yakin kan bisa terlaksana Bu Yani ya? Harus terlaksana dan setidaknya saya bisa melihat nanti hasilnya dari selama ini dengan perubahan yang akan saya lakukan. Oke. Oke, apakah ada lagi Bu Yani? Saya rasa Sudah cukup. sudah cukup. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu sampai di sini Bu Yani ya. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga nantinya bisa mendengar kabar baik dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tunggu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Bu, luar biasa coachingnya. Tadi sudah belajar dengan lancar,
kalau saya lihat perasaan bagaimana nih Bu setelah melakukan coaching. Baik Pak ya, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, kompetensi yang saya harapkan bisa tercapai ya. Saya juga merasa bahagia sudah bercerita dengan Koci sehingga semua permasalahan yang dihadapi Bu Yani tadi bisa terselesaikan. Baik Bu, pada saat coaching, jika kita merajuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Oke, pada proses coaching tadi Pak ya sudah melaksanakan coaching dengan mendengarkan penuh Pak ya, atau mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita Pak. Ya Bu, jadi sudah tercapai tujuan atau indikator mengembangkan yang Ibu harapkan ya Bu? Menurut saya sudah Pak. Izin Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Iya silakan Pak. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Iya Pak. Kemudian Bu, sudah menyenangkan tujuan pada coach dalam sesuai coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Ibu juga memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu juga sudah menerapkan prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Ibu fokus pada coach. Ibu berarti sudah melakukan kesadaran penuh, dan Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan menunjukkan pertanyaan yang berbobot seperti yang disampaikan tadi. Pada tadi fokus kompetensi yang ingin saya observasi tersebut Bu. Iya Pak. Menurut saya itu sudah sangat baik yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai suatu dengan harapan yang Ibu sampaikan pada pra-observasi tadi. Kompetensi menurut saya sudah tercapai Bu dengan baik. Oke, baik Pak ya, saya senang mendengarnya. Terima kasih untuk umpan baliknya ya Pak ya. Sama-sama Bu. Saya berencana ke depannya nanti untuk terus melaksanakan latihan lebih intensif dengan menggunakan cara aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bercerita lebih banyak dengan coaching. Lalu coaching bisa menyampaikan apapun yang ada, permasalahan yang ada pada dirinya, seperti itu Pak. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga dengan Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching ya Bu. Iya Pak, nanti saya akan berusaha untuk melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya akan lebih baik lagi Pak. Baik Bu, kira-kira ada hal yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini sudah cukup